Halo, selamat malam. Semangat pagi Vitaners. Yang udah join boleh ya sambil di tag ke teman-teman yang lain buat ikut di live streaming kita pada hari ini biar roomnya rame. Dari mana aja nih yang udah join hari ini? Dari kota mana aja? Oh ya, kalau misalnya suara saya nggak begitu jelas atau putus-putus langsung bilang aja ya, biar nanti coba dibenerin. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain aja ya, biar roomnya rame. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Oh ya, buat teman-teman semua, nanti jangan lupa sharing testimoni penggunaan Vitanostin, karena Vitanostin bakal bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang aktif kasih testimoni dan kasih pertanyaan di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman yang pengen hadiah, langsung di komen aja, boleh berupa testimoni, boleh berupa pertanyaan. Jadi harus aktif ya. Gitu. Dan jangan lupa di follow semua media sosial dari Vitanostin, vitanostin.co.id, ada Instagram dan Facebook. Jadi bagi teman-teman yang udah follow atau yang belum follow, cus ya langsung di follow. Karena lumayan kan ada hadiahnya nih live hari ini. Siapa tahu teman-teman salah satu yang beruntung. Yuk sambil di tag ya teman-temannya. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya Dr. Nedia, dokter official dari Vitanostin, yang biasanya selalu menemani teman-teman semua buat live streaming di official Vitanostin. Seperti biasa, kita bakal membahas tema yang udah ditetapkan. Biasanya temanya ada di flyer waktu di share ya, itu biasanya ada temanya. Setiap minggu pasti temanya berbeda-beda. Kemudian biasanya kita di live ini akan ada sesi pertanyaan, pembacaan testimoni. Terus bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar produk Vitanostin atau seputar penyakit, boleh langsung di komen aja. Hari ini temanya kenali tanda-tanda penyakit jantung. Nah, jadi teman-teman semua harus tahu ya. Kadang-kadang kalau gejala-gejala penyakit jantung ini kadang kita nggak peka atau nggak ngeh kalau itu ternyata mengarah ke jantung. Biasanya paling dikira paling asam lambung, paling sakit kepala yang biasa. Nah, tapi teman-teman harus waspada, karena kalau udah kena penyakit jantung itu sangat berbahaya dan untuk penyembuhannya pun susah. Jadi kenali tanda-tandanya sejak dini agar bisa melakukan pencegahan dan pengobatan secepat mungkin. Gitu. Hah? Belum. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tema. Nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan, gak sempat nonton,
tenang aja karena live-nya bakal aku save seperti biasanya, jadi teman-teman masih bisa diputar ulang ya. Tapi kalau untuk pemenang giveaway sih kayaknya harus nonton deh, harus nonton di sini ya, dan harus komen atau kasih testimoni gitu. Oke. Nah, yang pertama sesuai tema, apa aja sih gejala atau tanda-tanda dari penyakit jantung? Nah, yang pertama biasanya pasien akan merasakan jantungnya itu terasa berdebar-debar. Kemudian nggak cuma berdebar-debar, biasanya jadi kalau teman-teman atau keluarga ada yang merasakan gejala-gejala serupa, nah langsung aja dibawa ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan. Sorry sinyalnya rada-rada ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengalami beberapa gejala yang seperti saya sebutkan tadi, cepet-cepet aja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter, karena kalau udah ada gejala-gejala tersebut nggak boleh ditunda-tunda ya, karena kalau ditunda-tunda berakibat ke stroke dan bahkan bisa mengakibatkan ke kematian gitu. Nah, kemudian kita bakal bahas apa sih penyebab utama terjadinya serangan jantung. Nah, penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Nah, biasanya sumbatan ini tuh ada bermacam-macam. Jadi bisa sumbatannya bisa berupa plak, kemudian sobekan dinding jantung, tumpukan lemak yang bisa disebut dengan kolesterol, bahkan bisa juga pembekuan darah. Jadi kalau teman-teman pengen jantungnya sehat, kurangi makanan-makanan yang berlemak gitu ya, karena bisa mengakibatkan penebalan pada dinding pembuluh darah yang bisa mengakibatkan pembuluh darah kita tersumbat. Nah, selanjutnya biasanya di mana aja sih tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung? Biasanya tempat-tempat yang nyeri biasanya terdapat di belakang tulang dada, di belakang ya, di belakang tulang dada, kemudian di belakang tulang dada menjalar ke leher, jadi di belakang menjalar sampai ke leher. Bisa juga dari dada menjalar ke bahu dan dada, jadi gitu ya. Jadi dari dada menjalar ke bahu gitu. Nah, bisa juga dari dada menjalar ke bagian rahang, bagian sini. Nah, bisa juga dari dada menjalar ke bagian ulu hati ya, ke ulu hati. Bisa juga di daerah punggung di antara kedua belikat. Jadi setiap orang itu kalau mengalami penyakit jantung itu beda-beda lokasinya. Jadi nggak mesti sama, nggak mesti si A dan si B. Oh, pasti nih dia menjalarnya ke bahu, enggak. Jadi semua orang itu bisa merasakan gejala yang berbeda-beda dan lokasi yang berbeda-beda. Nah, makanya kenapa penyakit jantung itu kadang terlambat terdeteksi, karena dianggap sepele dan dikira hanya penyakit-penyakit biasa gitu, tapi ternyata itu adalah ciri-ciri dari penyakit jantung. Apa aja sih faktor resiko yang dapat dikendalikan? Yang pertama, kita bisa mencegah penyakit jantung ini dengan cara tidak merokok, kemudian mengontrol tekanan darah, kemudian mengontrol gula darah, mengontrol kolesterol, kemudian mengontrol berat badan, jangan sampai obesitas, kemudian mengontrol stres. Nah, dan yang terakhir itu adalah mengontrol pemakaian obat-obatan. Jadi kalau misalnya obat-obat yang termasuk golongan steroid itu hati-hati pemakaiannya, harus di bawah pengawasan dokter. Nah, kemudian ada beberapa resiko yang tidak bisa dikendalikan. Yang pertama adalah umur, kemudian jenis kelamin. Biasanya laki-laki lebih dominan daripada perempuan, laki-laki lebih sering terserang penyakit jantung daripada perempuan. Kemudian adalah riwayat jantung keluarga, jadi emang ada bawaan penyakit jantung. Jadi kalau udah memang ada genetik, tidak bisa dihindari gitu, cuman bisa dicegah. Jadi dengan cara pola hidup yang sehat, mengontrol tekanan darah biar nggak naik gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar penyakit jantung, bisa langsung tanya aja. Itu tadi kita bahas adalah lokasi-lokasi nyeri dada, kemudian
gejala-gejala penyakit jantung, kemudian faktor resiko yang bisa dikendalikan dan faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan. Kalau mau ada pertanyaan seputar penyakit jantung boleh, dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar penyakit yang lain juga boleh banget. Siapa yang hari ini bagi testimoni, share testimoni seputar penggunaan Vitanostin atau aktif dalam pertanyaan, semoga beruntung ya, siapa tahu dapat hadiah dari Vitanostin. Halo, semangat pagi juga teman-teman yang baru join. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Jadi sambil istirahat, sambil dengerin live streaming kita pada hari ini. Oke, kita coba scroll pertanyaan dari atas ya. Oke, tunggu sebentar. Mau tanya dokter, kalau untuk penyakit jantung itu bisa keturunan juga nggak dok? Ya benar, jadi untuk penyakit jantung itu memang faktor genetik sangat menentukan ya, faktor keturunan sangat menentukan, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau misalnya orang tua atau kakek neneknya ada riwayat penyakit jantung, dia memang memiliki 50% mengalami penyakit jantung juga. Jadi kalau misalnya udah ada keturunan riwayat penyakit jantung, pola hidupnya ini ya harus bagus biar nggak gampang sakit. Tanda awal penyakit jantungnya tadi udah kita bahas ya, dan cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya juga udah kita bahas, yaitu dengan mengontrol tekanan darah, mengontrol kolesterol, mengontrol gula darah, memperbaiki pola hidup, berhenti merokok gitu ya. Vitanostin aman untuk usia 14 tahun. Nah, untuk penggunaan Vitanostin itu sebaiknya di atas 15 tahun ya. Jadi kalau 14 tahun jangan dulu deh. Udah mau tanya, kalau detak jantung berirama apa termasuk tanda-tanda penyakit jantung? Berirama seperti apa dulu ya, karena bunyi jantung itu memang macam-macam. Dia ada yang bisa bisa sebagai ciri-ciri kalau memang lagi ada kelainan jantung. Jadi kalau misalnya detaknya tidak seperti biasanya, itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter langsung biar diperiksa. Kalau tiba-tiba suka nyeri dada dan nyelekit, apa itu tanda-tanda sakit jantung dok? Bisa jadi. Jadi sebaiknya kalau udah ada ciri-ciri seperti itu, langsung konsul ke dokter ya. Biasanya dilakukan pemeriksaan jantung menggunakan stetoskop, dan bisa juga dilakukan rekam jantung yang biasanya ada kertas panjang yang garisnya gini. Nah, itu gitu. Itu gunanya, itu namanya EKG. EKG atau rekam jantung. Almarhum bapak saya dulu punya penyakit jantung, apakah saya juga bisa beresiko dokter? Terkadang suka nyeri ulu hati sampai buat nafas susah, apalagi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, itu suka nyesek. Nah, itu adalah ciri-ciri penyakit jantung. Jadi tetap harus bisa mengelola stresnya, kemudian menghindari faktor pencetus dari si penyakit jantung. Nah, untuk
faktor keturunan memang ya itu ada faktor keturunan juga. Jadi teman-teman yang memang ada keturunan riwayat penyakit jantung sebaiknya menjaga pola hidup ya, dan sering-sering dicek rekam jantungnya. Jadi jangan sampai kita nggak sadar ternyata jantungnya udah rusak gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dok, jika punya penyakit diabetes dan jantung, apa bisa diatasi dengan Vitanostin? Untuk penyakit diabetes bisa dibantu ya menggunakan Vitanostin. Dia fungsinya untuk mengontrol gula darah atau menurunkan gula darah yang tinggi. Untuk penyakit jantung dia lebih ke darah tingginya sih. Jadi Vitanostin ini membantu untuk menormalkan tekanan darah gitu ya. Sering orang bilang meninggal karena masuk angin duduk, apakah itu sebenarnya karena sakit jantung ya? Jadi angin duduk itu sih sebenarnya bahasa kita orang dulu aja sih sebenarnya, tapi memang itu sebenarnya adalah serangan jantung, tiba-tiba meninggal pasiennya. Dok, lemak darah itu apa bisa menyumbat jantung? Nah, ini bahaya banget ya. Jadi kalau misalnya lemak darah atau yang bisa disebut juga kolesterol itu bisa menyumbat pembuluh darah. Karena apa? Karena dia lemaknya itu lama-lama membentuk plak di daerah pembuluh darah. Ketika plaknya sudah bertumpuk, maka dia akan memperkecil saluran yang harusnya lancar nih. Kalau udah nggak lancar, seperti pipa kalau udah tersumbat kena lumut-lumut, pasti dia alirannya nggak lancar dong. Nah, ketika darah itu nggak lancar, maka darah yang dipompa ke jantung itu juga akan bermasalah. Gitu. Nanti buat teman-teman yang nggak sempat nonton, bisa diputar di siaran ulang ya. Aduh, nyamuk. Maaf dok, mau tanya, ada konsumen saya masih kecil sakit jantung bawaan dari lahir, sudah divonis untuk operasi karena aortanya belum siap. Kemarin menggunakan herbal, alhamdulillah banyak perkembangan. Kalau untuk resep pakai Vitanostin gimana caranya dok? Usia 6 tahun sekarang. Anak usia di bawah 15 tahun tidak boleh menggunakan atau mengkonsumsi Vitanostin ya. Jadi jangan diberikan sembarangan. Kalau misalnya anak tersebut usianya sudah 16 tahun, boleh banget minum Vitanostin. Tapi karena dia baru 6 tahun, tidak disarankan ya. Gitu. Dok, ke IGD gitu ya. Oke. Apakah sakit jantung termasuk penyakit menurun? Iya ya, jadi penyakit jantung juga bisa keturunan. Kemudian apakah Vitanostin bisa dok untuk terapi penyakit jantung? Jadi Vitanostin ini dia sifatnya untuk membantu menormalkan tekanan darah, menormalkan gula darahnya, kemudian menormalkan kolesterolnya. Jadi lebih ke gejala sih sebenarnya, atau lebih ke penyebab. Tapi kalau untuk penyakit jantungnya sendiri, kalau udah terlambat nggak bisa pakai Vitanostin. Dok, mau saya tanya, kalau hasil kolesterol di atas 200 digeser 150 tapi keluhan kadang sering sesak di bagian dada, apa itu juga termasuk dalam gejala jantung? Nah, biasanya kalau kolesterol di atas 200 itu udah jelas nggak normal ya, karena kolesterol yang normal itu harusnya di bawah 200. Keluhan sering sesak di bagian dada. Untuk keluhan sesak di bagian dada untuk mengarah ke penyakit jantung itu memungkinkan ya, karena dari kolesterolnya juga udah tinggi. Jadi sebaiknya turunkan kolesterolnya, normalkan kolesterolnya, normalkan trigliserid. Kemudian kalau misalnya sudah normal semua tapi masih dadanya sesak, sebaiknya cek lagi ke dokter buat dilakukan pemeriksaan rekam jantung, atau bisa juga melakukan ronsen toraks biar mengetahui kalau misalnya jantung kita ada pembengkakan atau tidak. Halo, semangat pagi juga yang baru join. Kabar saya baik.
Kabar teman-teman gimana? Semoga semuanya sehat selalu ya. Iya, sinyalnya hilang timbul, ini sinyal saya sedang tidak bersahabat. Oh, untuk di atas 14 tahun ya dok. Jadi kalau untuk anak di bawah itu nggak bisa misalnya dikurangi dosisnya gitu. Iya, nggak boleh. Jadi memang sesuai dari pabriknya emang tidak menyarankan untuk anak di bawah 15 tahun. Dok, apakah jika jalan kaki jarak dekat kurang lebih 45 menit agak capek, apa pengaruhnya ke jantung? Kalau 45 menit itu lumayan lama ya, jadi sepertinya masih normal-normal aja. Kecuali gini, kalau misalnya dia baru jalan 5 menit, 10 menit itu kecapean, nah itu kemungkinan mengarah ke penyakit jantung. Kalau punya riwayat jantung, apa aja yang harus dihindari dalam kegiatan makan sehari-hari? Jadi kalau udah ada riwayat penyakit jantung, tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat, tidak boleh stres, kemudian mengurangi makan makanan yang berlemak, tinggi garam gitu ya. Kemudian kalau yang kayak makanan-makanan daging-daging gitu dikurangin. Dok, apa konsumsi Vitanosin bisa dikonsumsikan dengan NTSM atau deproenzim? Sebenarnya boleh, cuman jangan berdekatan waktunya ya. Jadi misalnya beda 2 atau 3 jam gitu. Testi sendiri dok, dulu saya sering kesemutan. Alhamdulillah saya selalu sedia di rumah Vitanosin dan rutin minum. Sekarang udah nggak kesemutan lagi. Nah mantap, ini salah satu testimoni dari teman-teman. Mau kemana? Hah? Sama? Kamu nggak baca chatku ya? Di depan. Jenis olahraga apa dok sebaiknya bagi orang-orang penderita jantung? Bisa olahraga yang ringan-ringan aja ya, misal kayak jalan santai gitu. Nggak, soalnya kalau penyakit jantung nggak boleh olahraga yang berat-berat. Anak-anak di bawah 15 tahun terlanjur minum Vitanostin, apa efek sampingnya membahayakan dok? Sebenarnya untuk efek sampingnya sih nggak ada, cuman kalau udah terlanjur udah nggak apa-apa, cuma jangan diulangin lagi gitu ya. Assalamualaikum dok, mau tanya, aku kalau kok jantung bocor udah operasi tapi apa boleh konsumsi Vitanostin? Kalau boleh berapa dosisnya dok? Boleh banget kok. Jadi bisa konsumsi 1-2 saset per hari setelah makan. Jangan ini yang pertanyaan konsumsi bersama dengan NSTM atau deproenzim, jangan bersamaan ya, harus beda waktunya gitu. Ya udah nggak usah. Oke dok, saya kan punya riwayat paru tapi sudah sembuh akhir ini dada sebelah kiri rasanya nyeri, itu kira-kira kenapa ya dok? Banyak penyebabnya sih kalau nyeri dada sebelah kiri, makanya kan saya bilang tadi bisa karena memang penyakit jantung, lambung atau yang lain gitu. Sebaiknya langsung dikonsultasi ke dokter biar diperiksa secara lebih rinci gitu. Kalau jantung bengkak apa bisa minum Vitanostin dok? Bisa aja kok. Konsumsi aja 1-2 saset per hari. Kayak gitu. Yang belum share testimoni yuk di share yuk testimoni penggunaan Vitanostin, biar
bisa berkesempatan buat memenangkan hadiah dari Vita Nostin. Gitu. Oke dong, makasih jawabannya. Oke, sama-sama. Yuk, yang lain nih kan udah pada aktif nih, tanya jawab nih. Nah, sekarang aku nungguin testimoni nih dari teman-teman semua nih. Testimoni penggunaan Vita Nostin. Jadi yang belum share, yuk di-share yuk testimoninya. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah, makasih jawabannya dok. Mau tanya lagi dok, untuk Vita Nostin sendiri apakah boleh kita konsumsi jangka panjang untuk menjaga kesehatan maupun yang sudah punya penyakit jantung untuk meringankan masalahnya? Nah, jadi boleh banget konsumsi Vita Nostin di jangka panjang karena Vita Nostin ini kan kandungannya herbal, buah-buahan gitu. Nah, jadi kalaupun dikonsumsi jangka panjang itu tidak akan menimbulkan efek samping macam-macam. Jadi kalau misalnya teman-teman buat imun tubuh, mungkin 1-2 saset aja per hari cukup. Tapi kalau misalnya memang lagi masa-masa penyembuhan suatu penyakit, disarankan 2-3 saset per hari gitu. Untuk imun tubuh yang lemah bisa menggunakan Vita Nostin karena dia kaya akan antioksidan yang bisa membantu untuk menguatkan sistem imun di dalam tubuh kita gitu. Nah, aku mau kasih info juga untuk penggunaan Vita Nostin ini sebaiknya menggunakan air dingin. Jadi nggak boleh menggunakan air panas. Karena apa? Kalau kita menggunakan air panas, maka air panas itu akan merusak kandungan yang ada di dalam Vita Nostin. Vitamin-vitaminnya gitu bakal rusak kalau kena air panas. Jadi sarannya kalau mau mengkonsumsi Vita Nostin bisa menggunakan air dingin atau air es gitu. Ya. Halo yang baru join, selamat malam. Semangat pagi Vitaners. Boleh dengan air es ya dok? Iya boleh banget. Jadi kalau menurut saya sih lebih seger kalau pakai air es. Malah yang air panas yang nggak boleh ya.
Iya dong, pakai air es lebih segar, ya bener banget. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dokter, Vitanostin aman untuk bumil busui? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi untuk ibu hamil tidak disarankan untuk konsumsi Vitanostin. Karena apa? Karena ada beberapa kandungan yang ada di dalam Vitanostin itu yang memang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Kemudian untuk ibu menyusui itu juga nggak boleh minum Vitanostin kalau bayinya masih di bawah 6 bulan. Jadi kalau misalnya bayinya udah di atas 6 bulan, ibunya boleh kok konsumsi Vitanostin gitu ya. Jadi memang ada beberapa golongan yang memang tidak boleh konsumsi Vitanostin ya. Jadi kayak misalnya anak di bawah 15 tahun, nah itu juga nggak boleh gitu. Dan konsumsi Vitanostin itu harus di keadaan setelah makan ya, saat perutnya terisi. Jadi nggak boleh saat perut kosong gitu. Assalamualaikum, mau tanya, kalau kaki bengkak saat kecapean itu apakah termasuk gejala penyakit jantung? Untuk gejala penyakit jantung memang kadang-kadang ada ciri-ciri kakinya bengkak ya. Cuman kalau misalnya bengkaknya ini sebenarnya ada bermacam-macam sih. Jadi kalau misalnya bengkaknya itu disertai dengan gejala-gejala penyakit jantung, itu memang kemungkinan berkaitan ke penyakit jantung. Karena memang beberapa pasien itu biasanya memang kalau udah ada penyakit jantung biasanya kakinya gampang bengkak gitu, kayak berair gitu dah. Nah cuman kalau misalnya ini kasusnya karena kecapean, ya belum tentu juga ya karena penyakit jantung, bisa jadi karena penyakit lain. Dok, mau tanya dok, kalau mau konsumsi Vitanostin buat gatel, bisa banget. Jadi Vitanostin ini bisa mengurangi reaksi-reaksi alergi pada tubuh. Jadi misal kayak gatel-gatel itu bisa dibantu menggunakan Vitanostin gitu. Tapi kalau misalnya gatel-gatel yang nggak berkurang juga atau nggak sembuh-sembuh juga, sebaiknya minum antihistamin. Jadi kayak misalnya cetirizine gitu ya. Maaf telat hadir. Oke, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang telat hadir hari ini, nanti boleh ini ya, diputar ulang aja videonya, nggak masalah. Siapa tahu mungkin teman-teman yang emang tadi lagi sibuk atau mungkin lagi ada pekerjaan yang lain, jadi belum sempat nonton. Buat teman-teman hari ini yang udah lumayan aktif, sangat aktif ya hari ini teman-teman ya, banyak yang nanya, banyak yang kasih testimoni. Terima kasih banyak. Semoga kalian beruntung mendapatkan hadiah dari Vitanostin untuk live streaming pada hari ini. Kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya teman-teman, di sini ada yang belum pernah konsumsi Vitanostin nggak?
Jadi buat teman-teman yang belum pernah konsumsi Vitanostin, nggak usah ragu karena Vitanostin itu produknya aman. Dia udah ada label halal, kemudian udah ada label BPOM. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini bukan produk abal-abal karena memang di luar sana banyak banget produk abal-abal. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif untuk memilih suplemen-suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau keluhan-keluhan penyakit. Jadi carilah produk yang memang benar-benar terjamin kualitasnya. Kalau Vitanostin kan dia udah BPOM, udah halal MUI, jadi super duper aman. Banyak dong pertanyaan, cuma signal kenapa tadi hilang? Iya ya, tadi emang sih sinyal saya juga tidak bersahabat. Assalamualaikum dok, mau tanya kalau telapak tangan sering berkeringat itu kenapa ya dok? Nah untuk telapak tangan yang sering berkeringat itu curiganya mengarah ke penyakit paru-paru ya. Jadi sebaiknya langsung cek ke dokter terdekat biar di ronsen paru-parunya atau biasanya dicek lebih lanjut gitu. Karena kan kita normalnya kalau telapak tangan nggak berkeringat kan, maksudnya berkeringat di saat tertentu aja. Cuman kalau normalnya seperti ini kan tidak ada keringatnya. Tapi memang ada beberapa orang yang memang dia gampang berkeringat, jadi memang harus langsung dicek ke dokter gitu deh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua buat waktunya join di live streaming kita pada hari ini. Semoga kita bisa live lagi di minggu berikutnya. Untuk harinya sih masih belum ini ya, masih belum tahu harinya saya kapan bisa. Tapi bakal di share seperti biasanya, jadi teman-teman gak perlu khawatir. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Vitanostin bisa dikonsumsi mulai usia berapa? Mulai usia 15 tahun ya. Kemudian aman gak untuk yang punya darah tinggi, diabetes dan kolesterol gitu? Aman ya, jadi gak masalah. Alhamdulillah sudah dok, Vitanostin bikin lagi pokoknya karena seger rasanya, dapat seger, dapat pula sehatnya, mantap. Nah ini juga nih teman-teman, ada yang udara dingin juga gampang flu. Nah itu bisa ya sebenarnya dibantu dengan konsumsi Vitanostin. Yang penting ini aja sih, rutin aja. Coba kalau misalnya terlalu banyak konsumsinya 2-3, boleh konsumsi 1-2 saset per hari aja dulu. Yang penting rutin, karena kalau nggak rutin percuma. Bagi yang belum pernah konsumsi, coba dulu deh. Vitanostin harganya ini juga kan, harganya terjangkau gitu, dan bagi untuk kesehatan harga segitu tuh murah gitu loh. Jadi lebih baik kita itu menjaga kesehatan sejak dini dibanding nanti kalau kita udah sakit malah mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu. Oke, kita live-nya sampai sini aja ya. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat join di live streaming kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton, bisa nanti diputar ulang lagi live-nya, videonya. Kemudian buat teman-teman yang udah ikut Q&A dan share testimoni, semoga beruntung, nanti bakal di-share siapa yang dapat hadiah. Kemudian mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Selamat beristirahat buat teman-teman semua. Selamat malam dan semangat pagi. Sehat selalu buat semuanya. Bye.